Halo semua, saya Nurul Nasihah, mahasiswi Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga akan menjelaskan tentang perubahan landscape bisnis media di Indonesia. Lingkungan bisnis di mana industri media beroperasi telah sangat berubah karena perkembangan internet, teknologi informasi, periklanan, dan berkembangnya perangkat yang digunakan konsumen. Salah satu yang melemahkan industri media di akhir 90-an dan awal 2000-an adalah beredarnya konten yang dapat diakses secara bebas di internet. Selain masalah pembajakan, masalah yang lebih serius adalah perubahan perilaku dan harapan dari konsumen serta pengiklan. Padahal konsumen dan pengiklan adalah dua sumber pendapatan yang mendukung industri media selama beberapa dekade. Semakin konsumen kurang bersedia membayar konten media kecuali akses nyaman bagi mereka. Sementara itu, kehadiran media sosial dan website menawarkan banyak peluang bagi brand-brand untuk menargetkan pemasaran dan periklanan. Hal itu merusak posisi dominan media tradisional sebagai tempat beriklan yang dulu sempat berjaya. Nobuko Kawashima, akademisi dari Doshisha University, dalam artikelnya berjudul Changing Business Models in the Media Industries mengatakan ada 6 model bisnis baru sebagai hasil dari perkembangan teknologi yang ada saat ini. Model-model bisnis dianggap akan bisa menjadi strategi media tetap bertahan. Pertama adalah do-it-yourself artist. Dulu untuk bisa mengenalkan karya musik kepada halayak, seorang musisi harus mencari produser atau perusahaan rekaman untuk kemudian didistribusikan kepada penerbit, lalu dijual ke konsumen melalui kaset atau CD. Sekarang rantai panjang itu bisa dengan mudah diputus. Musisi yang mampu menciptakan lagu bagus hanya perlu merekam kemudian mempublishnya ke YouTube dan langsung terhubung dengan konsumen, atau mereka dapat menyewa studio dan menyewa teknisi. Kemudian musik tersebut ditaruh di situs website dan konsumen dapat mengaksesnya dengan gratis. Sebagai gantinya, pengguna tersebut harus mendaftarkan diri dan meninggalkan data pribadi mereka yang bisa dijual atau digunakan untuk riset pasar di masa mendatang. Informasi tentang tempat tinggal para pendengar musik ini dapat membantu perencanaan konser di masa mendatang. Ini juga terjadi di Indonesia, di mana kita bisa melihat begitu banyak musisi yang memproduksi konten musik kemudian diupload di YouTube. Tanpa perlu mencari perusahaan rekaman, musisi bisa langsung menyentuh konsumennya. Dari konten tersebut, musisi independen ini bisa mendapatkan penghasilan dari iklan yang tayang atau brand yang membutuhkan exposure dari penonton yang melihat video musik tersebut. Yang kedua, perluasan eksploitasi hak cipta. Dulu, industri media banyak bergantung pada eksploitasi hak cipta dalam bentuk reproduksi konten dalam jumlah besar dan mendapatkan pendapatan dari menjual produk tersebut di pasar massal. Misalnya dalam bentuk rekaman musik, kaset, CD, atau penerbitan buku. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, eksploitasi hak cipta semakin diperluas dengan membuat konten tersebut bisa terbuka aksesnya bagi masyarakat luas. Di Indonesia sendiri kita bisa melihat banyak karya musik yang bisa diakses dengan gratis. Ketika lagu tersebut booming dan hits, label musik akan menjual lisensi lagu tersebut misalnya untuk tayang di film, iklan, game, hingga drama. Yang ketiga ada diversifikasi. Eksploitasi hak cipta ini bisa diperluas atau diperlebar lagi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Misalnya, karakter yang awalnya dikembangkan dalam film animasi dapat digunakan dalam permainan digital, mainan, dan merchandise. Nah, contohnya seperti produsen film Star Wars itu kemudian menjual karakter dalam film menjadi bentuk merchandise, mainan, hingga permainan digital. Nah, jika film booming, maka bukan tidak mungkin penjualan merchandise ini akan laris manis. Yang menarik adalah pemanfaatan konten digital untuk tujuan non-digital. Misalnya video musik resmi yang ada di YouTube itu digratiskan, kemudian dapat meningkatkan popularitas artis. Nah, dengan popularitas tersebut memungkinkan artis tersebut menghasilkan banyak uang dari konser. Di Indonesia, penyanyi Raisa dan Isyana terkenal dari unggahan video YouTube. Raisa saat itu menyanyikan lagunya sendiri, sementara Isyana saat itu mengcover lagu Justin Bieber. Bisa kita lihat bagaimana dari video YouTube, kedua artis ini sekarang menjadi penyanyi papan atas Indonesia yang menggelar konser di mana-mana. Yang keempat,
Model pasar ganda. Model bisnis ini bisa kita lihat di mana konten siaran itu oleh kreatornya dibuat menarik perhatian pemirsa atau pendengar, sehingga juga menarik bagi pengiklan yang berusaha untuk mengekspos produk mereka. Dengan menarik sebanyak mungkin audiens, penyiar meningkatkan nilainya bagi pengiklan yang bersaing untuk mendapatkan exposure yang lebih besar. Contohnya saja drama series Layangan Putus yang sedang viral dan banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia. Saat Layangan Putus ini viral, beberapa episode yang tayang belakangan ini menampilkan brand MS Glow di awal tayangan, padahal sebelumnya tidak pernah ada. Ini membuktikan bahwa Layangan Putus menarik bagi pengiklan yang ingin mendapatkan exposure besar dari produknya. Yang kelima, pemasaran digital melalui media sosial. Nah, model bisnis ini menjual data pelanggan atau pengguna media sosial ke marketer pihak ketiga yang tertarik untuk menargetkan produknya ke konsumen yang potensial menggunakan media sosial atau situs web tertentu. Saat mendaftar di media sosial, kita pasti memasukkan data diri termasuk tanggal lahir dan jenis kelamin. Lalu kita juga tak jarang mengklik atau like postingan tersebut, memfollow akun tertentu, misalnya akun yang berisi potongan musik-musik akustik. Dengan data diri yang kita miliki, misalnya perempuan berusia 22 tahun menyukai postingan tentang musik akustik, maka kita akan sering mendapatkan iklan tentang konten musik yang serupa. Dalam hal ini pengiklan itu akan membayar perusahaan media sosial untuk memasarkan produknya secara digital menggunakan data yang ia miliki sehingga lebih tepat sasaran dengan produk. Yang keenam, digital marketing menggunakan situs sendiri. Selain mempromosikan produk kepada pengguna di media sosial, perusahaan dalam industri media juga memperoleh pendapatan secara langsung dengan mengoperasikan situsnya sendiri. Misalnya beberapa perusahaan berita yang berbasis website akan mendapatkan pendapatan dari pembayaran subscribe untuk konten berita tertentu. Di Indonesia kita bisa melihat The Jakarta Post, Kompas.com, Katadata, atau Bisnis.com yang menyediakan akses berita premium di mana untuk mengaksesnya pembaca harus berlangganan dan membayar sejumlah biaya tertentu. Nah, berdasarkan data dari Reuters Institute di Asia Pasifik, Indonesia berada di peringkat kedua dengan 19% responden mengaku telah membayar untuk konten berita daring premium. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.